Oke, kita sudah segera mulai ya. Baik. Oke, mungkin agak suaranya gema nih. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu ya. Saat ini kita sudah masuk bulan Oktober nih. Ya, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sering mantau kita gitu ya. Oh, sebentar. Sorry, sedikit. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf. Sebentar. Oke, kita langsung mulai aja, Pak. Maaf, ada sedikit kendala teknis ya. Oke, balik lagi, kita saat ini sudah masuk bulan Oktober ya. Dan tentunya yang mungkin Bapak Ibu kalau misalnya sering mengikuti edukasi kita gitu ya, itu ada bulan inklusi keuangan ya, biasanya di bulan Oktober ini. Dan tentunya banyak sekali promo-promo yang menarik ya. Eh, kita akan paparkan nanti, tapi sebelum kita masuk ke daerah promosi gitu ya, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGS CMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan materi terkait platform ya di sesi kedua. Dan di sini sudah ada Mbak Ellen yang akan memaparkan materi yaitu adalah persiapan masa depan dengan investasi saham. Nah, mungkin boleh confirm nih yang saat ini hadir, apakah Bapak Ibu sudah mulai berinvestasi gitu ya? Dan boleh di chat juga nih di kolom Q&A ya. Investasinya tuh di mana gitu ya? Investasinya tuh apakah dari emas atau properti atau mungkin sudah di saham gitu ya? Boleh konfirmasi di kolom Q&A ya. Jadi kita di sini lebih tepatnya mengajarkan Bapak Ibu cara berinvestasi di saham. Mungkin yang hadir di sini udah mungkin udah pada investasi saham. Boleh confirm juga nih. Oke, sudah ada 2 orang ya dari Bapak eh Beethoven Ibrahim itu di saham, terus Bapak Musa saya investi properti saham dan reksadana. Wah, lengkap sekali ya kalau Pak Musa ya dan Bapak Beethoven udah investasi di saham nih. Menarik, menarik. Nah, mungkin biar lebih matang ya dan lebih mantap nih, Mbak Ellen ini di sini akan menjelaskan di materi pertama itu terkait persiapan investasi di pasar modal ya atau di investasi saham nanti akan dibawakan oleh Mbak Ellen. Tapi sebelum kita masuk ke sesinya Mbak Ellen, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Yang tadi saya bilang kita ada promo-promo menarik lainnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di website kita di cgscmu.co.id. Nah, saya share dulu. Oke, sebentar. Oke, jadi ketika Bapak Ibu di saat ini sudah masuk ke website kita, tinggal diklik flyer yang ini ya, karena yang paling depan adalah promonya gitu ya. Pasti yang dicari-cari oleh kita adalah promo. Kita klik di sini. Nah, di sini ada 3 promo nih yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Yang pertama ada Lucky 500 ya, itu voucher investasi sebesar 100.000 bagi 500 orang pertama yang melakukan pembukaan rekening secara online. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening atau buka rekening di kita gitu ya, dari tanggal 1 sampai 31 Oktober itu Bapak Ibu bisa melakukan bisa mendapatkan kesempatan sebesar 100.000 untuk membuka rekeningnya seperti itu. Jadi masih panjang waktunya ya, baru dimulai sekarang kalau tanggal 2 ya di hari kerja itu masih hangat-hangatnya Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher investasi 100.000 di baratnya
mau investasi sudah dimodalin dulu. Nah, yang kedua ada bio, bonus in Oktober, extra bonus nih. Jadi kalau misalnya kita kan pengen dapat bonus, pengen dapat lagi gitu ya, atau kita dapat hadiah, pengen dapat bonusan gitu ya. Nah, di sini sudah ada extra bonus sebesar 100.000. Jadi bagi yang mengikuti kelas edukasi pasti paham investasi untuk umum seperti hari ini di bulan Oktober dan membuka rekening saham secara online akan mendapatkan bonus investasi voucher sebesar 100.000 dengan syarat ketentuan berlaku. Nah, di sini ada cek jadwalnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa stay tune terus di hari Senin ya. Setiap hari Senin itu ada kelas pasti umum yang Bapak Ibu bisa ikutin. Dan ketika Bapak Ibu mau buka akun dari Lucky Wheels dapat 100.000 dan dapat 100.000 dari kelas pasti, mengikuti kelas pasti, itu bisa mendapatkan 200. Jadi di modali kita 200 untuk Bapak Ibu bisa berinvestasi. Nah, yang ketiga di sini ada Sobat Gamefest Challenge, yaitu adalah voucher investasi 300.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, membuat video atau kreasi foto di TikTok dengan salah satu TikTok di akun CGCMB ID, video atau foto harus menunjukkan alasan kamu berinvestasi. Nah, di sini kita ada contohnya ya, seperti ini. Nah, bisa cek langsung nih di uh, nah, seperti ini ya. Jadi 300 untuk masing-masing 3 orang. Alasan kamu berinvestasi apa? Nanti bisa bikin video dan jangan lupa untuk follow sosial media kita ya. Salah satunya di Instagram kita di CGS CMB ID. Nah, di sini juga ada informasi terkait bulan inklusi keuangan, promonya sudah tertera. Jadi, follow Instagram kita dan di sini juga akan ada informasi terkait promo-promo kita atau yang tertarik untuk mendapatkan 300.000 untuk membuat video gitu ya dengan tema alasan kamu berinvestasi, nanti Bapak Ibu bisa siapa tahu bisa mendapatkan voucher investasi sebesar 300.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang. Banyak banget ya bulan ini kita dapat memberikan promo buat Bapak Ibu semua. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk buka rekening sekarang juga di cgsmi.co.id dengan klik register di sini. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Dan jangan lupa untuk klik di I'm not a robot, lalu klik register ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang pengen mendapatkan 200.000 gitu ya, karena mengikuti kelas pasti, beserta membuka rekening di bulan inklusi keuangan, ya dari tanggal 1 sampai 31, akan mendapatkan kesempatan sebesar 200.000 dan ingin menambah lagi gitu ya, bisa melakukan membuat video ya, alasan kenapa harus berinvestasi. Oke, itu saja promo-promonya dan Bapak Ibu, kita sudah tidak sabar nih. Di sini sudah ada Mbak Ellen yang akan membawakan sesi pertama. Oke, Mbak Ellen, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Wisnu. Tadi juga sudah dijelaskan ya Bapak dan Ibu semua nih terkait dengan promo-promo apa saja nih yang digelar ya di bulan Oktober ini, bulan yang cukup spesial ya kalau kita tahu nih kita juga sedang memperingati bulan inklusi keuangan. Jadi buat lebih lengkapnya lagi nanti kalau misalkan tadi ada yang kemis nih, Bapak dan Ibu semua bisa juga dicek ya di akun sosial media kita, bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok juga tadi, dan juga mungkin dari website juga lebih lengkapnya lagi secara detail nanti juga ada ya tercantum terkait dengan syarat dan ketentuan dari promo-promo yang kita hadirkan di bulan Oktober ini. Oke, Wisnu mungkin boleh minta izin bisa dibantu saya dicek apakah screen sharing saya sudah muncul di layar? Sudah muncul. Oke, sudah muncul ya begitu ya. Oke, mari kita langsung saja mulai ya, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di kelas pasti kali ini dengan tema persiapkan masa depan dengan investasi saham bersama saya Ellen Gracia, Retail Research Analyst CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, sesuai dengan temanya nih Bapak dan Ibu semua, bulan Oktober, bulan peringatan inklusi keuangan ya, kita akan membahas seperti apa sih pentingnya berinvestasi dan kali ini juga apa saja sih yang perlu kita persiapkan ya sebelum kita berinvestasi. Nah, kebetulan juga nih Bapak dan Ibu semua jika
mau buka rekening saham, ini caranya juga cukup simpel ya. Bisa dilihat di layar Bapak dan Ibu sekalian di presentasi saya. Di sini di bagian sebelah kanan ada barcode, jadi bisa di-scan juga nih nanti untuk pembukaan rekening CGS CIMB secara online ya. Jadi tinggal di-scan saja, nanti akan langsung masuk ke website CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama apa saja yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi saham? Yang pastinya adalah menentukan goals kita atau tujuan investasi. Investasi kita tahu sendiri yang memang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan passive income. Dengan demikian, maka dari itu kita juga harus menentukan tujuan investasi kita, yang kemudian dibagi menjadi 3 periode ya. Jadi memang harus diperhatikan lagi nih Bapak dan Ibu, tujuan investasi kita ini untuk jangka pendek, untuk jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau jangka pendek ini biasanya durasinya itu sekitar bisa saja di bawah 1 tahun, tapi biasanya sih 1 sampai 3 tahun itu masih dihitung sebagai investasi jangka pendek ya. Nah, investasi jangka pendek itu biasanya goals-nya untuk dipakai berlibur, membeli kendaraan, atau penghasilan tambahan. Kemudian untuk jangka menengah 3 sampai 5 tahun ini biasanya dipakai untuk membeli rumah, kemudian untuk dana pendidikan, atau juga untuk cuti dari pekerjaan ya, agar bisa mendapatkan income gitu setelah keluar dari pekerjaan. Nah, kemudian untuk jangka panjang ini di atas 5 tahun, ini untuk dana pendidikan anak, beda lagi. Kemudian untuk masa pensiun dan juga untuk menambah aset harta. Jadi sebelum investasi sangat penting untuk menentukan apakah tujuan investasi kita itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, kenapa sih harus investasi? Karena kita tahu ya, kalau kita menabung saja, biasanya itu akan tergerus dengan biaya admin Bapak dan Ibu. Jadi memang investasi memiliki salah satu keunggulan, yaitu untuk melipat gandakan aset kita ya. Karena kalau dibiarkan nganggur saja di bank, pastinya tuh bakal tergerus biaya admin, kemudian juga terkena inflasi. Maka itu investasi juga memiliki sisi positifnya yang memang secara imbal hasil itu lebih tinggi daripada menabung saja. Nah, lalu terkait dengan usia. Usia juga menentukan profil risiko dari para investor nih. Tentunya usia 20-an dengan usia yang 50-an itu pasti jelas berbeda. Kalau kita lihat di sini, usia 20-an ini biasanya memang memiliki kebutuhan yang cenderung menelan biaya yang cukup banyak ya, karena biasanya usia 20-an itu banyak sekali nih rencana-rencana yang memang sudah ditentukan dengan biaya yang juga cukup besar. Misalnya untuk biaya menikah itu kan tidak sedikit ya, biaya tempat tinggal juga tidak sedikit juga. Nah, maka dari itu alokasi investasinya ini bisa ditempatkan sebesar 60-70% dari total penghasilan per bulan, karena memang dengan usia 20-an sampai 30-an ini masih dihitung sebagai usia produktif. Jadi dengan kebutuhan yang lebih banyak tapi juga kemampuan yang juga lebih besar. Jadi memang disarankan dana investasinya ini yang paling besar di antara usia-usia yang lain. Nah, untuk usia 30-an sampai 40-an tahun, ini alokasi investasinya 30-50% dari total penghasilan ke instrumen investasi. Nah, biasanya di usia-usia ini juga sudah memikirkan ya biaya-biaya untuk kebutuhan anak, kemudian untuk asuransi, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, walaupun masih dihitung sebagai usia yang produktif, tapi prioritasnya ini juga sudah bertambah. Jadinya pasti nilai investasinya atau alokasi investasinya ini cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan usia 20-30-an. Kemudian untuk usia 40-50 tahun, ini biasanya sudah mulai memikirkan ya secara masa depan ini seperti apa ya. Apakah mau pensiun untuk membangun usaha sendiri atau bagaimana begitu. Biasanya kan ini sudah umur-umur di mana sudah memikirkan ya masa tua nih akan seperti apa. Nah, untuk itu biasanya alokasi investasinya pun juga cenderung lebih sedikit, 20-30%.
untuk penghasilannya terhadap investasi. Nah, kemudian untuk usia yang di atas 50 tahun ini biasanya sudah memasuki masa pensiun, artinya sudah tidak bekerja lagi dengan kebutuhan yang juga harus dipenuhi nih setiap harinya. Nah, biasanya ini 10-20% dialokasikan untuk investasi karena sisa dananya itu pastinya digunakan ya untuk kebutuhan sehari-hari karena kan mengingat sudah tidak bekerja lagi dan juga sudah pensiun. Jadi ini dia mungkin secara perbedaan perbedaan secara umur ya yang mungkin diperhatikan terkait dengan penempatan alokasi investasi di mana memang kalau semakin muda kita juga semakin produktif untuk itu, maka dari itu dana investasi kita pun juga lebih berani dikeluarkan gitu ya dari total penghasilan. Nah, kalau sudah tua itu sudah lain cerita ya, pastinya kita cenderung bakal lebih konservatif dan lebih berjaga-jaga lagi. Nah, oke. Next-nya, mengapa sih investasi itu juga penting? Tadi juga sempat saya singgung ya, karena tujuannya juga pastinya untuk menghindari inflasi. Karena inflasi itu memang tidak terhindarkan Bapak dan Ibu. Yang namanya harga barang dan jasa itu pasti meningkat, apalagi ekonomi kita tuh terus bertumbuh gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih beberapa jenis investasi yang ada di sini dengan return sekitar 10 tahun terakhir, kita lihat di sini untuk tabungan itu sekitar 2% ya returnnya dalam 10 tahun. Kalau kita perhatikan deposito ini juga 5,5%, obligasi rata-ratanya 6,67%. Untuk emas ini juga kurang lebih 12%, saham 14% di sini ya. Lebih tinggi dibandingkan yang lain untuk rata-rata returnnya. Jadi memang bisa dilihat bahwa saham ini mencatatkan kenaikan imbal hasil yang paling tinggi di antara yang lain. Nah, itu dia mengapa investasi saham belakangan ini juga makin atraktif ya untuk banyak orang. Nah, selain returnnya yang juga menarik, apa saja sih keuntungan dalam berinvestasi saham? Ya, kita lihat bersama di sini. Ada beberapa pastinya yang juga menjadi keuntungan dalam berinvestasi saham. Yang pertama, sudah pasti selisih harga beli dan jual. Ini sama dengan capital gain ya. Kemudian likuiditasnya tinggi, lalu juga ada dividen, pembagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Ini biasanya setahun sekali atau setahun 2 kali, tergantung perusahaannya, dan biasanya juga disetujui saat rapat umum pemegang saham. Jadi beda emiten juga beda ya, pembagian dividen dan juga untuk jadwalnya begitu. Nah, itu tergantung dari masing-masing emiten. Kemudian diatur dan diawasi oleh OJK. Dan dapat memiliki bisnis suatu perseroan dengan modal relatif kecil karena dengan hanya Rp100.000 saja kita memang sudah bisa menjadi investor saham nih. Jadi tidak ada yang namanya mindset kalau investasi saham itu modalnya harus besar, enggak juga karena 100.000 sudah bisa untuk investasi saham. Kemudian pajak rendah dan juga pajak final. Oke, berikutnya kita juga akan membahas tentang pasar modal dan saham di sini. Nah, secara mekanisme itu seperti apa sebenarnya pasar modal? Pasar modal memang adalah kegiatan yang berhubungan dengan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan ya. Salah satunya di sini saham. Namun selain saham ada juga obligasi, reksadana, dan juga produk derivatif. Nah, fungsi pasar modal di sini adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang. Dalam hal di sini adalah perusahaan. Perusahaan ini membutuhkan modal. Kemudian mempertemukan pihak yang membutuhkan modal tadi dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi atau saham. Nah, di sini yang dimaksud adalah investor. Jadi pasar modal nih ibaratnya seperti perantaranya ya, gitu ya. Nah, langkah dan prinsip investasi di pasar modal. Di sini ada beberapa yang perlu dipahami juga, Bapak dan Ibu semua. Yang pertama adalah pahami tujuan investasinya. Seperti yang tadi kita sudah lihat ya, tujuannya untuk apa? Jangka panjang kah? Untuk jangka pendek kah? Atau untuk jangka menengah?
ya. Kemudian kenali profil resiko juga. Apakah kita cenderung yang konservatif, moderate, atau agresif? Nah, biasanya untuk investor pemula pastinya profil risikonya lebih cenderung konservatif. Kemudian nomor 3 di sini, pelajari alternatif investasi. Cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum mengambil keputusan. Sangat penting Bapak dan Ibu kita untuk menghindari yang namanya FOMO ya. Jadi cuma ikut-ikutan doang, tidak menganalisa sendiri, tidak mengedukasi diri sendiri. Maka itu kita perlu mencari banyak sekali informasi, menggali lebih banyak, lebih dalam terkait dengan investasi. Seperti mengikuti kelas-kelas seperti ini ya, kelas pasti umum yang biasanya hadir nih di setiap hari Senin ataupun juga hari Jumat ya. Ini salah satu kelas edukasi yang memang dihadirkan oleh CGS CIMB Sekuritas Indonesia gitu. Nah, yang keempat adalah pahami tingkat risiko produk investasi. Karena ada hukumnya ya Bapak dan Ibu semua, semakin tinggi returnnya, semakin tinggi juga risikonya. High risk, high return. Kemudian sebaliknya juga semakin rendah returnnya, semakin rendah juga risikonya. Low risk, low return itu udah salah satu hukum mutlak ya di dalam dunia investasi. Nah, kemudian yang nomor 5 di sini, tentukan batas investasi. Jadi kita perlu mengatur porsi dana kita, dana alokasi investasi kita dengan profil risiko kita. Misalkan kita memang investor yang baru mulai nih, investor pemula, maka itu profil risiko kita pasti cenderung konservatif, bukan? Nah, karena kita cenderung konservatif, maka dari itu pastinya porsi dana yang kita alokasikan itu biasanya cenderung dikit-dikit dulu ya untuk dana investasi gitu. Nanti kalau misalkan kita sudah semakin paham, semakin banyak gitu mendapatkan informasi-informasi terkait dengan investasi, kita juga semakin lama nih jam terbangnya, pengalamannya, maka baru dana investasinya bisa pelan-pelan ditingkatkan lagi ya untuk alokasi investasinya. Kemudian yang keenam, menentukan strategi investasi. Nah, di sini strategi investasinya sama dengan diversifikasi nih Bapak dan Ibu. Intinya kita jangan menempatkan dana hanya pada satu instrumen investasi saja. Kita jangan menempatkan dana pada satu saham saja ya. Don't put your eggs in one basket gitu ya, karena itu dia pentingnya diversifikasi adalah jadinya nantinya ketika kita menaruh dana investasi di beberapa saham, kalau misalkannya ada satu saham yang minus ataupun juga turun lagi terkoreksi, kita masih punya amunisi-amunisi lainnya nih, ada saham-saham lainnya yang juga kita sudah investasikan yang sebenarnya juga ternyata bisa memberikan return kita. Nah, itu dia pentingnya diversifikasi ya. Nah, kemudian yang ketujuh, memanfaatkan jasa profesional. Kenali perusahaan sekuritas tempat Anda berinvestasi. Ini sangat-sangat penting sekali ya, Bapak dan Ibu. Tentunya kita sebagai salah satu perusahaan sekuritas, CGS CIMB Sekuritas ini selalu ingin memberikan layanan yang terbaik ya kepada nasabah. Jadi tidak hanya sekedar menjadi tempat bagi Bapak dan Ibu untuk berinvestasi, kita juga menyediakan banyak sekali edukasi, informasi, update seputar pergerakan market, saham, yang juga bisa diakses oleh Bapak dan Ibu semua setiap harinya ya. Salah satunya seperti sekarang ini gitu. Nah, yang kedelapan, pertahankan tujuan investasi. Ini artinya tetap konsisten dengan tujuan investasi yang sudah ditentukan di awal. Nah, tadi kita sudah melihat ya apa sih mekanisme terkait dengan pasar modal dan juga mengapa investasi itu penting gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait saham sendiri. Nah, di sini saham memang adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Untuk pembelian saham ini minimal 1 lot
atau 100 lembar saham per transaksi. Misalnya nih ya, kita mau beli saham BBRI yang biasanya harganya sekarang kalau kita perhatikan mungkin beberapa hari ini di 5 ribuan ya. Ya kita let's say kita contohkan harga saham BBRI-nya tuh di 5.300 ya. Nah, kalau misalkan memang harga sahamnya 5.300 untuk BBRI. Nah, pembeliannya untuk satu lot itu kan setara dengan 100 lembar saham. Jadi tinggal dikalikan saja nih 5.300 dikali 100 lembar. Jadinya pembeliannya itu minimal Rp530.000. Itu contoh saja kalau misalkan kita ingin membeli saham BBRI sebesar satu lot dengan harga kira-kira ya 5.300. Oke, ini dia konsep dasar saham yang juga mungkin bisa dijadikan gambaran untuk Bapak dan Ibu semua ya. Sebenarnya tuh kalau kita lihat secara perumpamaan konsep dasar saham itu seperti apa sih? Nah, ini dia ya contohnya. Misalkan Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso dan perlu modal 8 juta rupiah. Tapi Pak Bejo, si pemilik usaha bakso ini cuma memiliki dana 1 juta rupiah. Sehingga tidak cukup dong untuk membuka usaha bakso ini. Karena yang dibutuhkan modal ini 8 juta. Sementara Pak Bejo cuma memiliki 1 juta. Nah, bagaimana solusinya? Pak Bejo ini mengajak 7 temannya untuk bersama-sama menanamkan modal sebesar 1 juta rupiah sehingga setiap orang dalam usaha bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta rupiah. Jadi karena tadi Pak Bejo memang modal yang nggak cukup, dia ajak nih teman-temannya. Diajak teman-temannya 7 orang. Nah, 7 orang ini masing-masing menanamkan modal 1 juta rupiah. Maka itu jadi cukup dong. Jadinya kan modal 8 juta ini tercukupi dengan masuknya 7 orang teman Pak Bejo ini sebagai investor. Nah, di sini nih. Nah, akhirnya sudah berkembang karena modalnya sudah cukup, lalu juga sudah untung, makin lama makin maju nih usahanya, sehingga value-nya atau nilai dari usaha Pak Bejo ini naik 2 kali lipat di 16 juta ya. Nah, tidak hanya Pak Bejo saja di sini yang mengalami keuntungan. Karena teman-teman yang tadi yang sudah menanamkan modal sebesar 1 juta rupiah di awal untuk membantu usahanya Pak Bejo, ini juga kecipratan ya. Karena mereka yang dari awal menaruh modal 1 juta rupiah, ini otomatis juga ikutan naik 2 kali lipat menjadi 2 juta rupiah. Nah, ini dia setelah itu Pak Bejo dan teman-temannya juga bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya kepada orang lain. Kalau memang keuntungan dari investasi atau penanaman modal di awal tadi ingin direalisasikan oleh Pak Bejo atau teman-temannya. Jadi seperti itu tuh mungkin gambarannya ya. Dari awalnya nih modal yang dibutuhkan 8 juta, lalu value-nya naik jadi 16 juta. Jadinya kalau kita hitung-hitung memang ini return-nya naik sekitar 50% ya gitu. Nah, ini bisa direalisasikan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Setelah itu terkait saham biasanya sering banget kita dengar ya ini saham jenis apa, ini saham blue chip ya, ini saham second liner ya, ini saham apa nih third liner ya. Nah, itu yang biasanya disebut dengan level saham. Ada 3 di sini. Yang pertama ada blue chip atau first liner, kemudian ada second liner, atau juga ada third liner ya. Jadi biasanya memang ada 3. Nah, ini sebenarnya ya Bapak dan Ibu menariknya ya, kalau diperhatikan memang ini bukan istilah resmi juga sebenarnya dari Bursa Efek Indonesia. Ini memang sebutan dari investor-investor saja ya untuk mengklasifikasikan jenis-jenis saham gitu yang ada di bursa saham kita. Nah, maka itu level saham ini sering banget ini diibaratkan sebagai kasta penggolongan saham ya, jadi kayak kelasnya gitu, kayak levelnya. Nah, perbedaan ini biasanya memang ditentukan dari volume dan kapitalisasi pasar dari saham tersebut. Gitu. Nah, untuk blue chip sendiri ini yang paling atas ya kastanya.
berarti ini saham sultan gitu ya, karena kinerjanya juga baik, fundamentalnya kuat, biasanya ini juga sulit digoreng, juga hampir nggak pernah mungkin. Nah, terus lalu juga harganya biasanya mahal, tapi stabil, premium. Terus pokoknya saham-saham blue chip ini karena memang biasanya tidak begitu fluktuatif, jadinya memang cocok nih buat investor-investor yang dengan profil resiko cenderung konservatif ya, jadi bisa rebahan dengan santai. Terus juga nggak perlu pusing lagi kalau invest di saham-saham blue chip. Nah, dan juga karena market cap-nya juga besar, cenderung juga bisa menggerakkan IHSG. Jadi kalau misalkan pergerakannya sedang naik hari itu, biasanya IHSG juga ngikut nih, bisa naik gitu. Atau misalkan pergerakannya turun, IHSG juga bisa turun. Nah, biasanya saham-saham blue chips itu lebih banyak kita sering kenal atau kita lihat itu sebagai saham-saham bank big caps ya. Jadi bank big caps itu biasanya kita juga sering manggilnya tuh saham-saham bank blue chips gitu. Jadi sama. Nah, yang kedua ada saham second liner. Ya, yang ini juga kinerja dan fundamentalnya cukup baik meski tidak sebaik dengan blue chip. Karena blue chip tadi memang udah kastanya paling tinggi. Lalu harganya juga bisa cenderung fluktuatif dan juga memiliki peranan tapi tidak sedominan saham-saham blue chip. Nah, ini mungkin cocok juga buat investor jangka menengah ya, yang juga investor yang cenderung moderat begitu. Nah, bisa mungkin lebih tidak begitu agresif tapi juga tidak begitu konservatif. Jadi mungkin dengan resiko yang cenderung di tengah-tengah ya. Jadi yang memang mencari stabil tapi return-nya juga lumayan. Nah, biasanya saham-saham second liner itu bisa jadi incaran oleh investor. Nah, yang ketiga ini third liner. Nih third liner sudah jelas saham-saham small caps. Di sini udah terpampang nyata nih Bapak dan Ibu. Apa itu fundamental? Nah, ya biasanya nih saham-saham third liner nih kinerja fundamentalnya sudah bukan menjadi acuan lagi, karena yang dicari dari saham-saham third liner ini biasanya adalah capital gain ya, dari selisih kenaikan harga dan jual, karena harganya saja tuh udah fluktuatif banget tiap harinya. Pokoknya gerakannya benar-benar liar lah ya, bisa sesi pertama naik, kemudian sesi kedua dibanting turun, itu bisa banget di saham third liner. Jadi pergerakannya tidak stabil seperti saham blue chips atau juga saham second liner. Ya, nah, karena sering liar, maka juga sering kena tilang bursa dan juga masuk UMA atau unusual market activity, karena harga sahamnya tuh volatile banget gitu ya, bisa naik, bisa turun, bisa mendadak ngasih return 5%, tapi juga bisa ngasih minus itu 10% gitu ya dalam waktu 1 hari saja. Jadi memang sangat-sangat fluktuatif. Cocok buat investor yang agresif, yang suka tantangan, yang suka volatilitas ya. Ini cocok banget masuk di saham-saham third liner. Makanya itu saham third liner ini juga biasanya diincar oleh para scalper yang memang memanfaatkan investasi secara jangka pendek ya. Jadi memang waktu transaksi investasinya pun juga cenderung pendek banget. Jadi hari itu dia bisa melakukan aktivitas jual beli gitu. Jadi bisa melakukan aktivitas jual beli dalam hitungan hari atau di hari yang sama sekalipun. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh scalper di saham-saham third liner. Nah, tadi sudah dibahas sedikit tentang saham first liner atau blue chip. Ini contohnya ada apa saja ya? Tadi ada bank big caps yang tadi kita sudah singgung, ada BBCA, Mandiri, BRI, kemudian juga ada Astra di sini, ASI, dan juga ada TLKM, Telkom. Nah, biasanya nih kan kita tahu ya, mereka-mereka ini memiliki market cap yang juga cukup besar, fundamentalnya juga solid, terus juga sudah cukup lama nih beroperasi dengan rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Nah, mereka ini juga sering banget disebut dengan value stock dan masuk dalam indeks LQ45. Jadi memang ini cocok banget untuk investasi jangka panjang. Dan tidak hanya itu, biasanya manajer investasi MIMI reksadana itu juga paling tidak memasukkan saham-saham
seperti BBCA, BMRI, BBRI yang masuk dalam kategori indeks LQ45 ini ke dalam portofolio investasi mereka. Karena dinilai memang kinerjanya juga cenderung stabil dan terus bertumbuh konsisten, maka ini memang menjadi saham-saham yang favorit gitu ya, yang selalu diincar oleh investor-investor yang notabene biasanya nih pemula yang baru belajar. Ini biasanya pasti deh awal-awal invest itu akan cenderung masuk di saham-saham first liner ini. Nah, yang kedua, saham second liner. Ini contohnya ada apa saja? Ada Japfa, ada Sido muncul pada BBTN, Bank BTN, kemudian ada BRIS ya atau BSI. Nah, memang sih tidak sebesar blue chip, tidak sesultan juga blue chip ya dari harganya gitu. Karena kan juga ini perusahaan-perusahaan yang secara kinerja ini cukup baik dan juga masih dalam tahap pengembangan. Biasanya kapitalisasinya atau market cap-nya ini juga cenderung menengah dari area kira-kira 500 miliar hingga 10 triliun rupiah nih market cap-nya. Nah, kalau tadi saham first liner itu dikenal dengan value stock, saham second liner ini dikenal dengan growth stock yang juga masuk dalam indeks Kompas 100. Ini cocok banget untuk investasi jangka menengah. Nah, next-nya saham third liner ya. Saham third liner di sini tadi ciri-cirinya sudah kita bahas sedikit ya. Biasanya ini yang dikenal dengan saham-saham dengan pergerakan harga yang cukup fluktuatif. Nah, saham third liner ini saham dengan perusahaan yang biasanya tidak begitu dominan di bidangnya. Jadi bukan perusahaan-perusahaan yang terkenal, dengan kapitalisasi pasarnya juga cukup kecil di bawah 500 miliar rupiah. Nah, saham small cap biasanya memiliki harga yang cukup murah juga kalau diperhatikan secara nominal. Biasanya harganya tuh bisa yang kayak 100 rupiah atau 200 rupiah gitu ya. Jarang gitu harganya tuh yang di atas puluhan ribu gitu. Beda banget sama saham-saham blue chips. Kemudian jumlah saham yang beredar ini minim, transaksinya juga nggak selalu ramai tiap hari sehingga cenderung lebih liquid. Nah, dan ada juga nih biasanya saham-saham third liner nih, Bapak dan Ibu semua, kalau kita perhatian saham gocap itu biasanya dikategorikan sebagai saham third liner ya. Karena saham gocap kalau sudah menyentuh di angka gocap itu biasanya nggak kemana-mana. Ya di situ-situ aja karena itu udah harga terendah. Oke, perbandingan sedikit ya antara saham third liner. Ini ada salah satu contohnya yang kita lihat secara jangka panjang pertumbuhannya seperti apa. Ada salah satu emiten yang masuk dalam kategori saham third liner. Ini dia namanya perusahaan Sigma Gold dengan kode emiten TMPI dengan kegiatan utama di bidang perdagangan umum dan perdagangan barang elektronik. Selain itu, TMPI ini juga mengembangkan bisnis melalui anak usahanya, yaitu perdagangan retail dan distribusi elektronik. Kemudian juga ada SDA di bidang energi dan pertambangan, terutama emas, dan juga multimedia. Ini dia mungkin sekilas terkait dengan info saham TPMI ini. Nah, apa sih yang menjadikan TMPI ini sebagai studi kasus ya di kelas pasti hari ini? Karena bisa diperhatikan nih Bapak dan Ibu, di tahun 2007 harga sahamnya ini 3.247. Cukup tinggi. Yang artinya modal satu lotnya kalau dikalikan 100 itu berarti 324.700. Nah, 10 tahun kemudian harga sahamnya ini jatuh ke 50. Dengan demikian, nilai satu lotnya saja ini cuma Rp5.000. Lalu, di tahun yang sama, 6 bulan kemudian, saham TMPI ini kemudian disuspend. Ya, tidak lagi melakukan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu dia ya, secara jangka panjang kalau kita perhatikan ini bisa sekali mungkin berpotensi terjadi Bapak dan Ibu semua untuk saham-saham berkategori third liner
Dari 10 tahun saja kita bisa lihat dari yang awalnya harganya ini tinggi, entahkah emang ini digoreng atau mendadak berfluktuatif dengan tinggi harganya, kemudian bisa jatuh begitu saja ya ke level 50 hingga suspend. Nah, ini terkait dengan saham third liner secara jangka panjang, pertumbuhannya memang bisa seperti ini ya. Harganya bisa secara long term ini bisa jatuh bahkan suspend. Jadi memang secara garansi pun juga agak bikin deg-degan ya kalau kita memang invest di saham third liner. Maka itu sering banget nih disarankan kalau memang tertarik banget pengen entry di saham third liner, lebih baik itu trading saja, jangan invest untuk bertahun-tahun karena sudah banyak contoh-contoh kasus yang seperti TMPI ini. Nah, ini berbeda tentunya kalau kita invest dalam waktu jangka panjang ke saham blue chip seperti BBCA misalnya ya di sini. Ingat pastinya ya Bapak dan Ibu di tahun 2020, 3 tahunan yang lalu waktu COVID-19 pandemi, bursa kita kan kebakaran juga ya, bursa dimanapun di dunia tuh kebakaran karena krisis kan. Nah, BBCA juga harganya drop seperti yang lain, sama seperti saham-saham yang lain. BBCA bahkan nih dropnya sampai di Rp5.000 per lembarnya karena capital outflow yang terjadi saat pandemi COVID-19 ya. Saat itu kan memang lagi panik-paniknya juga banyak aksi sell off yang terjadi di tahun 2020 sehingga menyebabkan harga saham BBCA ini anjlok sampai di 5.000. Tapi setelah itu seiring dengan recovery ekonomi, kemudian juga vaksinasi, ekonomi pulih dan perbankan juga udah muncul-muncul tanda-tanda optimis di tahun-tahun 2022 ya, akhir tahun 2022 sampai 2023 ketika memang ekonomi sudah betul-betul dibuka kembali setelah pulihnya juga sudah cukup konsisten. Kita lihat nih harga saham BBCA juga sama nih rebound ya, naik 9.450 per lembar atau menguat hampir 90%. Jadi bayangkan aja ya Bapak dan Ibu kalau dulu kita waktu COVID sudah investasi di BBCA, kita beli nih harganya di 5.000 waktu itu. Harga sahamnya waktu itu kan jatuh ya, jauh sekali, 90% lebih rendah daripada harga yang sekarang alias terdiskon. Kita juga sudah mendapatkan return yang juga luar biasa cukup tinggi ya dalam waktu hanya sekitar 3 tahun saja. Jadi itu dia penting banget nih Bapak dan Ibu, sering banget banyak yang menyarankan kalau sebenarnya di saat kita terkena krisis seperti kemarin COVID-19, penting banget buat kita untuk memahami pilihan-pilihan saham apa saja nih yang mungkin bisa kita jadikan peluang investasi ya gitu. Karena bukan berarti harga sahamnya yang waktu itu turun artinya harga saham itu kinerjanya tidak baik, bukan begitu. Kalau fundamentalnya memang pertumbuhan yang cukup solid, sebenarnya ketika ada krisis itu membuka peluang buat kita bisa mendapatkan harga saham yang bagus itu secara terdiskon gitu ya. Jadi sebenarnya harga saham BBCA yang berada di harga 5.000 per lembar waktu COVID itu secara tidak langsung tuh harga saham yang terdiskon gitu ya. Kita membeli harga saham yang lagi diobral waktu itu karena toh kelihatan waktu krisisnya sudah berakhir, ekonominya sudah pulih, 2 tahun kemudian harga sahamnya juga naik dan naiknya juga cukup signifikan gitu ya, perbedaannya bahkan kenaikannya di area 90% nih kurang lebih untuk BBCA dalam 2 tahun saja. Nah, bagaimana dengan kinerja IHSG? Ini dia. Menurut data Bursa Efek Indonesia, market cap pada 28 Desember 2022 ini mencapai 9.505
triliun ya. Kalau kita lihat 9.509 triliun atau naik 15,18% dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2021. Sedangkan market cap kita waktu tahun 2022 di bulan September ini juga sempat menembus rekor sebesar 9.600 nih Bapak dan Ibu semua ya. Untuk di untuk di 27 Desember itu all time high-nya market cap kita 9.600 triliun. Tapi untuk kenaikan indeks IHSG-nya itu all time high-nya di bulan September ya di level 7.318. Nah, jadi overall IHSG secara 4 tahun terakhir, meskipun kita sempat terkena badai pandemi COVID-19 di bulan Maret 2020, overall kinerja kita tetap positif. Bahkan di tahun 2022 saja kita berhasil mencatatkan level all-time high sekaligus market cap secara all-time high. Rekor dua-duanya nih. Nah, kemudian secara historikal kalau kita tarik lebih panjang lagi selama 10 tahun terakhir. Saya lihat di sini IHSG 4 kali minus, tapi sisanya ini positif. Bahkan di tahun 2014 kita pernah kenaikannya sampai double digit di tahun 2014, 2016 sampai 2017. Ini kita kenaikannya double digit secara year to date. Nah, untuk tahun 2023 ini, CGS CIMB Sekuritas menargetkan IHSG dengan kenaikan 5,82% secara year to date ya. Ini menarik sekali dengan level 7.250. Nah, kalau sebelumnya kita di tahun 2023 ini ditutup di level 6.853, sekarang IHSG itu kalau tidak salah juga kemarin sempat menyentuh di level 7.000-an ya Bapak dan Ibu semua. Sekarang di area 6.970. Nah, artinya nih upside-nya juga sudah cukup lumayan nih jika dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin ya. Nah, kalau bisa tercapai level 7.250-nya secara baseline dari target kita, maka upside yang ini sekitar 5,8% secara year to date. Oke, meningkatnya minat masyarakat juga tercermin ya dari capaian jumlah investor di pasar modal Indonesia. Bahkan sejak COVID-19 kita tahu ada ledakan jumlah investor, khususnya investor milenial. Nah, per Desember 2022 di sini jumlahnya sudah meningkat 37,53% menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2021. Angka ini naiknya sampai 9 kali lipat kalau diperhatikan Bapak dan Ibu dari tahun 2017. Ini constantly meningkat sekali, bahkan dari 2017 sampai 2022 ini angkanya naiknya 9 kali lipat. Nah, selain itu lonjakan pertumbuhan investor retail ini juga berdampak ya pada dominasi investor retail terhadap aktivitas perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia yang juga mencapai 44,9%. Jadi porsi investor retail sekarang juga makin lama makin naik, makin tinggi kalau kita bandingkan dengan porsi investor institusi. Jadi investor retail ini tidak kalah ya dengan investor institusi ya. Maka itu memang belakangan ini beberapa tahun terakhir animo investasi di tengah-tengah masyarakat memang semakin hari semakin meningkat kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita melihat juga dari grafik berikut ini, Indonesia dengan bursa saham di negara-negara tetangga, negara-negara ASEAN juga tidak kalah menarik ya, bahkan paling juara lah di antara negara-negara ASEAN ya. Kita lihat Indonesia mencatatkan rata-rata return tertinggi dibandingkan bursa saham di negara ASEAN lainnya di sini. Di angka 18% dalam 20 tahun terakhir. Kemudian Thailand satu tingkat di bawah Indonesia 13%, Filipina dan Vietnam di 12%. Nah,
Negara maju seperti Singapura saja ternyata cuma 6% return-nya dalam 20 tahun terakhir. Maka itu bursa saham Indonesia ini sebenarnya sangat-sangat atraktif ya. Kalau memang diperhatikan dari kacamata investor asing juga, kalau ngelihatnya nih dari kinerja return saja dalam 20 tahun terakhir, memang Indonesia ini menjadi salah satu bursa saham dari emerging market, emerging country yang bisa menawarkan return yang paling tinggi nih di negara-negara ASEAN gitu. Nah, lanjut nih, tidak lengkap juga Bapak dan Ibu kalau kita juga tidak mengenal lebih dalam seputar indeks saham. Indeks saham ini biasanya digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Dapat berbentuk indeks saham individu maupun indeks sekumpulan saham, jadi sektoral maupun juga non-sektoral. Nah, sektoralnya kita sudah tahu ya, di sini ada 11 indeks sektor yang kita sering lihat. Nah, biasanya dari 11 indeks sektoral ini kita bisa menggunakan 11 indeks sektoral ini sebagai indikator untuk membandingkan kinerja emiten dengan yang lainnya berdasarkan sektor perusahaannya. Sejauh ini sudah ada teknologi, consumer non-cyclical, ada sektor health, kesehatan, transport, consumer cyclical, industrial, infrastruktur, properti, basic materials, finance, dan juga energi. Nah, bagaimana dengan yang non-sektoral? Di sini ada sekitar 43 indeks saham. Yang mungkin paling kita sering dengar adalah contohnya indeks LQ45 ya. LQ45 ini kan memang indeks saham yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan juga market cap-nya yang cukup besar. Dan biasanya saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45 ini memiliki fundamental yang juga cukup solid. Maka itu biasanya penghuni-penghuni di indeks LQ45 ini didominasi oleh saham-saham blue chips. Ya, seperti yang tadi kita sudah lihat ya di slide yang tadi gitu. Oke, sebelum bertransaksi saham kita juga perlu memahami fraksi harga Bapak dan Ibu. Karena ini juga berhubungan dengan perubahan minimum pada harga sahamnya. Nah, contohnya nih untuk fraksi Rp1 itu terdiri dengan kelompok saham memiliki harga kurang dari Rp200 per saham. Jadi biasanya harga saham yang di bawah Rp200 itu fraksi perubahan harganya itu di Rp1 saja ya. Gitu. Untuk fraksi harga perubahan di Rp2 ini biasanya di kelompok harga saham yang sebesar Rp200 sampai Rp500. Begitupun dengan perubahan harga fraksi yang 5, 10, 25 di sini tercantum juga nih untuk golongan-golongan harga sahamnya yang berapa-berapa saja. Nah, ini dia setiap perubahan harga saham juga harus mengikuti ukuran fraksi harga yang sudah ditentukan. Jadi misalkan saham Goto kan sekarang harganya di bawah Rp200 ya Bapak dan Ibu semua. Maka itu pergerakannya bisa perubahan sahamnya itu di 130, 131, 132. Jadi fraksinya itu dihitung dengan perubahannya setiap Rp1 begitu. Nah, itu mungkin contohnya ya. Nah, batasan auto reject atas ARA maupun juga auto reject bawah ARB juga tergantung dengan fraksi perubahan harga saham. Tujuan aturan batasan ARA dan ARB adalah untuk mengurangi tingkat fluktuasi harga saham yang berlebihan. Permintaan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal secara otomatis juga akan ditolak. Dan untuk menghindari terjadinya manipulasi harga dengan menggerakkan harga saham secara berlebihan. Nah, misalnya nih, harga dari Rp50 sampai Rp200 ini diberlakukan ARA-nya atau ARB-nya itu maksimal di 35%. Nah, kemudian untuk saham dengan harga Rp200 sampai Rp5.000 itu diberlakukan ARA dan ARB-nya 25%. Beda lagi.
Nah, untuk yang harga sahamnya di atas Rp5.000, aturan ARA atau ARB-nya ini di 20% ya. Jadi sebenarnya semakin tinggi harga sahamnya, semakin kecil batas maksimalnya kalau diperhatikan dari sini. Nah, ada lagi ketentuan khususnya untuk hari pertama perdagangan saham IPO, auto rejection ditetapkan 2 kali dari percentage normal dari harga IPO-nya. Ini berarti ini khusus saja ya untuk harga saham yang baru IPO di hari pertama doang. Tuh. Oke, sudah sedikit banyak yang kita bahas terkait dengan mekanisme pasar modal dan juga saham. Selanjutnya, aspek yang paling penting adalah bagaimana sih kita caranya memilih saham yang baik. Karena memang itu ya salah satu pertanyaan kita semua. Kita tahu caranya gimana, kita tahu sistemnya seperti apa, tapi milihnya itu yang benar, yang baik itu yang gimana. Nah, itu dia. Nah, sebelum investasi pastinya kita perlu menentukan dulu kita ini investor atau trader. Karena investor saham ini biasanya lebih cenderung menikmati profitnya itu dalam jangka panjang. Kalau trader, dia maunya biasanya langsung merealisasikan profitnya untuk digunakan dalam waktu dekat. Jadi pendekatan secara analisis pun berbeda ya antara investor dan juga trader. Nah, kalau investor dengan tujuan investasinya secara jangka panjang sudah pasti menggunakan analisa fundamental. Kalau trader dengan tujuan investasinya itu short term, berarti dia pendekatannya ke analisis teknikal. Nah, analisa fundamental apa saja itu terkait dengan kinerja sahamnya ya, ke depannya seperti apa prospeknya. Nih, biasanya pertumbuhan labanya, pertumbuhan pendapatannya, secara aset gimana, kemudian industrinya, makroekonominya, mikroekonominya ini juga diperhatikan ya. Jadi memang sangat terdampak sekali dengan sentimen-sentimen baik itu secara makro dan juga mikro. Kalau teknikal biasanya itu tadi seperti yang tadi kita sudah bahas melupakan aspek fundamental ya. Jadi memang kinerja perusahaannya itu cenderung diabaikan lah kalau memang melirik saham based on technical saja. Karena yang diperhatikan adalah harga historisnya, polanya, indikatornya secara teknikal, kemudian trading sistemnya ini seperti apa. Oke, analisa fundamental berdasarkan pertumbuhan ekonomi, kinerja industri atau sektor, lalu juga di sini ya ada rasio keuangan seperti yang kita tahu ada contohnya kayak net profit margin, itu kan bisa mengetahui profitabilitas ataupun juga dividen yield. Kalau biasanya Bapak dan Ibu dengar ini dividen yieldnya untuk tahun 2022 tuh apa sih? Nah, dividen yield itu biasanya rasio pembagian dividen perusahaan dan lain-lain. Nah, biasanya memang ya net profit margin, dividen yield, kemudian PE, PBV, itu tuh yang masuk dalam kategori-kategori rasio keuangan ya untuk menentukan fundamental dari saham tersebut. Oke, ini dia technical analysis ya untuk investor-investor atau trader yang memang hanya memanfaatkan momentum jangka pendek untuk meraih cuan. Nah, biasanya analisis teknikal ini untuk trading berdasarkan opportunity. Jadi strateginya mau buy on breakout, buy on weakness, itu kan ya tergantung dengan momentum sahamnya masing-masing ya. Ada strateginya. Nah, goals-nya itu untuk memprediksi harga di masa datang, yang pastinya untuk profit, dan bisa digunakan untuk berbagai time frame, yang seperti yang tadi kita sempat singgung ya, ada kan ya traders atau scalper yang bisa melakukan transaksi jual beli saham di hari yang sama atau mungkin hitungan hari saja itu bisa gitu ya. Jadi memang ibarat kata nih biasanya traders ini tidak cinta sama satu saham saja ya. Jadi dia
biasanya cepat sekali mencari peluang di saham-saham lainnya karena yang mereka manfaatkan adalah momentum capital gain, selisih harga jual dan beli saham. Nah, biasanya kudu banget cut loss ketat kalau memang trading saham berdasarkan technical. Nah, gimana sih kita menentukan level cut loss ataupun juga level take profit? Ini dia, support level dan juga resistance level. Support ini sudah pasti harga yang cenderung cukup baik untuk dibeli ya. Biasanya pemilihan support dilakukan untuk menarik garis horizontal pada titik harga saham terendah, lalu harganya kembali naik atau rebound. Jadi kalau kita beli saham di harga support, kita memanfaatkan momentum buy on weakness. Nah, beda lagi dengan resistance level yang merupakan kebalikan dari support, yaitu batasan di mana jika harga mencapai level tersebut, maka investor akan menjual sahamnya. Garis horizontal dibuat saat saham mencapai harga tertinggi, lalu kemudian berbalik turun. Nah, biasanya kalau kita ngejual saham di level resistance, itu artinya kita take profit. Gitu. Jadi support level itu biasanya kita beli saat kita menggunakan buy on weakness. Resistance level juga bisa kalau kita mau buy saat saham tersebut bisa break resistance. Itu yang kita namakan sebagai strategi buy on breakout. Ataupun juga kalau kita ngerasa sudah cukup dengan return yang kita capai, sudah berhasil break resistance, kita bisa take profit di level resistance tersebut. Gitu. Nah, itu dia sedikit perbedaannya. Ini dia support dan resistance di pergerakan saham yang juga cenderung uptrend dan downtrend ya. Seperti ini nih kalau Bapak dan Ibu perhatikan. Jadi beli di support, take profit di resistance. Nanti kalau di resistance-nya sudah turun lagi, tapi mantul lagi di support, beli lagi, terus nanti take profit lagi di resistance dan begitu. Itu biasanya trader-trader sudah cukup sering ya memanfaatkan momentum-momentum seperti itu ya, momentum-momentum pembalikan arah atau reversal di area-area support dan juga resistance. Nah, selanjutnya indikator overbought dan juga oversold dalam analisa teknikal. Ada dua indikator yang juga cukup penting dan simple banget dipahami nih Bapak dan Ibu sekalian. Indikator overbought adalah kondisi ketika harga dinilai terlalu tinggi dan sebagai investor yang telah memiliki saham di bawah harga ini bisa take profit aja atau realisasi keuntungannya. Kemudian oversold merupakan kebalikan dari overbought pastinya. Dengan kondisi ketika harga dianalisa secara teknikal ini cukup murah. Jadi ini cukup menarik untuk dilirik karena sudah cukup lama dijual oleh investor nih sahamnya dan kemudian sepertinya juga ada tanda-tanda pembalikan arah. Nah, ini dia. Jadi secara teknikal biasanya investor itu atau traders itu cenderung lebih avoid ya saham-saham yang di overbought karena sudah terlalu tinggi gitu. Bisa kapan saja nih terkoreksi atau pullback. Nah, kalau untuk melirik saham-saham yang menarik secara teknikal, biasanya traders-traders itu melihat saham-saham yang indikator oversold-nya itu oke gitu ya. Jadi dia sudah oversold, sudah cukup lama, sudah rendah banget di sini indikatornya misalkan. Terus dia ada tanda-tanda pembalikan arah nih, yang artinya sepertinya aksi jualnya ini sudah cukup lama dan akan berakhir ya, sudah ada tanda-tanda aksi akumulasi. Nah, biasanya traders akan lebih cenderung suka sama saham-saham yang oversold dibandingkan overbought untuk mencari posisi entry. Oke, sudah banyak sekali yang kita bahas pastinya. Terakhir mungkin sebagai penutup ya, sudah pasti ya mau melakukan apa saja, kita harus memiliki persiapan yang matang ya. Dan memang apapun yang ingin kita capai ini biasanya bisa kita raih dengan mindset yang tepat sehingga
kesuksesan dalam berinvestasi juga harus banget didukung dengan mindset yang benar ya Bapak dan Ibu. Yang pertama sudah pasti membuat action plan, mengedukasikan diri kita. Lalu yang kedua membangun motivasi untuk berhasil ya, mau keluar dari comfort zone. Dan yang ketiga, perlu support dan lingkungan sekitar ya, seperti support-support dari kelas-kelas seperti ini ya, kelas pasti paham investasi yang pastinya bisa memperkaya ilmu pengetahuan Bapak dan Ibu semua terkait dengan investasi saham. Dan yang keempat, dapat menerima kekalahan, dapat menerima kesalahan diri sendiri. Karena yang namanya investor tidak pernah tuh yang namanya mengalami rugi ya, karena yang namanya investasi itu ada pasang surutnya. Jadi belajar dari kesalahan itu pastinya bisa membuat keputusan investasi kita di masa mendatang akan menjadi lebih baik. Dan yang kelima, take action. No excuse, start to invest now ya. Kalau kita sudah merasa kita cukup matang persiapannya, kita punya dananya sesuai dengan profil risiko kita, maka tunggu kapan lagi? Investasi lebih baik dilakukan sedini mungkin. Dan tentunya di bulan yang penuh dengan bertaburan promo di bulan Oktober ini ya, bulan inklusi keuangan Bapak dan Ibu semua, tidak lupa saya juga mengingatkan ya, CGS CIMB Sekuritas juga hadir untuk memberikan Bapak dan Ibu promo-promo investasi yang mungkin menarik juga ya untuk dilirik nih. Ada 3 ya, jadi bukan hanya satu saja promonya, ada 3. Yang pertama itu ada Lucky 500, voucher investasi sebesar 100.000 bagi 500 orang pertama yang melakukan pembukaan rekening secara online pada periode 1 hingga 31 Oktober 2023, yang kemudian juga bisa mendapatkan investment voucher sebesar 100.000 yang nantinya konversikan ke RDN ya. Nah, ini untuk pembukaan rekening online-nya. Ada promo voucher investasi. Lalu yang kedua, ada bonus in Oktober. Bonus Rp100.000 bagi Bapak dan Ibu semuanya yang mengikuti kelas pasti paham investasi untuk umum seperti sekarang ini di bulan Oktober 2023. Nah, ini juga bisa mendapatkan voucher sebesar Rp100.000. Jadi boleh banget ya Bapak dan Ibu ikutin terus nih sosial media CGS CIMB Sekuritas untuk melihat ya jadwal-jadwal kelas kita kelas pasti kita ada di kapan saja ya. Yang pastinya di bulan ini akan kalau tidak salah akan digelar sekitar 2 atau sampai 3 kali nih kelas pasti umum. Jadi lumayan banget nih Bapak dan Ibu kalau join saja ini bisa dapat bonus investment voucher sebesar Rp100.000. Nah, kemudian yang ketiga nih yang tidak kalah menarik ada Sobat Genfest Challenge. Ini hadiahnya juga voucher investasi sebesar Rp300.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal update ya di sosmed, update video atau foto, lalu kemudian kontennya ini menunjukkan alasan mengapa berinvestasi. Nah, nanti tinggal di tag tuh di akun CGS CIMB Sekuritas, bisa di akun Instagram atau juga di stitch ya di akun TikTok. Nah, untuk cara-caranya seperti apa, lebih lengkapnya lagi, lebih detailnya lagi ada di akun TikTok dan juga Instagramnya CGS CIMB Sekuritas. Jadi buat Bapak dan Ibu semua, buat teman-teman juga yang sudah gabung nih di kelas pasti ikutan ya acara-acara promo ini, kita ramaikan bulan Oktober ini, bulan inklusi keuangan. Ya demikian itu mungkin dari saya. Kita kembali ke Wisnu. Oke, Mbak Eren, pemaparannya sangat jelas sekali ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja di kolom chat ya. Oke, pertanyaan pertama ada Bapak atau Ibu Beethoven Ibrahim. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk membeli saham dari segi fundamental? Oke, apa saja yang perlu diperhatikan jika kita ingin membeli saham dari melihat sisi fundamentalnya? Sudah pasti adalah melihat secara sentimen makroekonomi ya, pertumbuhan ekonomi kita ini seperti apa. Yang kedua,
industri dan sektornya, dan yang ketiga perusahaannya atau rasio keuangan dari emiten tersebut. Tadi saya sudah singgung terkait dengan fundamental rasio-rasio keuangan yang biasa lumrah sekali atau sering sekali dipakai oleh investor. Itu biasanya ada PE, ada PBV, itu bisa menentukan secara valuasi. Nah, kenapa rasio ini begitu penting? Ini bisa digunakan untuk membandingkan emiten-emiten sejenis nih. Misalkan di sektor perbankan, eh, Bank Big Cap sendiri itu kan tidak cuma satu ya, ada 4 kalau tidak salah, ada Bank BCA, ada Bank BRI, Bank BNI, dan juga Bank Mandiri, ada 4. Keempatnya ini empat-empatnya bagus gitu. Tidak ada yang salah dengan 4 saham Bank Big Caps ini, tapi kalau disuruh pilih salah satu, yang mana? Nah, itu dia. Sebenarnya kita bisa banget menggunakan rasio keuangan ini membandingkan antara keempat saham Bank Big Caps ini secara PBV-nya seperti apa, secara PER-nya seperti apa, secara EPS-nya seperti apa. Jadi melalui pendekatan analisa fundamental tersebut kita bisa menentukan pemilihan saham yang tepat ya. Gitu. Oke, sudah terjawab ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Musa ya. Sekarang kenapa asing keluar terus dari BBRI? Sorry, ke BB apa, Wisnu? BBRI, Oh, BBRI. BBRI. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget. Kenapa asing banyak yang keluar di BBRI? Sepertinya memang untuk belakangan ini kalau kita perhatikan ya Bapak dan Ibu semua, mungkin khususnya di bulan Juli dan Agustus, ini kan BBRI juga naiknya juga sudah cukup kencang ya. Bahkan kalau tidak salah BBRI juga sudah mencatatkan harga saham yang sempat menyentuh level all time high-nya lagi. Jadi udah break record lagi ya untuk harga saham BBRI di pertengahan tahun ini kalau kita perhatikan. Nah, kenapa asing keluar terus? Itu mungkin juga cenderung karena aksi profit taking ya Bapak dan Ibu. Karena kalau kita perhatikan dari fun fact sheet-nya juga nih, untuk harga saham BBRI sendiri, ini sebenarnya posisi investor asing di BBRI ini juga sudah cukup besar sih kalau dari dalam beberapa bulan terakhir. Jadi ya mungkin ya sah-sah saja sih dari asing sendiri ini merealisasikan keuntungan di saham BBRI begitu. Oke, sudah menjawab ya Bapak Musa ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, terima kasih Mbak Ellen yang sudah membawakan materi pada siang hari ini. Cukup singkat, padat, dan jelas ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mengikuti promo-promo kami ya, jangan lupa untuk akses sosial media kita atau website kita di cgscmb.co.id untuk website dan Instagram kita di cgscmb.id dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan promo beserta informasi-informasi dari kelas pasti. Baik, terima kasih Mbak Ellen sudah membawakan materi Baik. pada siang hari ini. Baik, terima kasih Wisnu dan juga terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam kelas Pasti Paham Investasi di hari ini. Dan tentunya tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Wisnu terkait dengan promo-promo menarik apa saja yang ada di bulan Oktober ini memperingati bulan inklusi keuangan. Kita harapkan juga tentunya buat Bapak Ibu dan yang ikut serta bisa kecipratan juga ya Wisnu ya, bisa mendapatkan hadiah dari promo-promo menarik yang kita hadirkan begitu di bulan ini. Terima kasih sekali lagi dari saya. Kita jumpa lagi mungkin di pekan depan ya. Terima kasih Wisnu. Terima kasih Mbak Ellen. Baik, kita langsung masuk ke sesi 2 ya, yaitu terkait online trading bersama CGSMB iTrade. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah membuka akun di CGSMB gitu ya, mungkin sudah tidak asing lagi. Namun di sini karena kelas pasti umum, Bapak Ibu juga bisa belajar bareng nih kita apa saja sih keunggulan yang ada di aplikasi kita gitu ya. Oke, kita langsung aja login. Kita akan tampilkan dari sisi website ya. Oke. Oke, sudah tertampil ya. Jadi yang kita tampilkan pertama adalah versi uh,
web ya. Nah, di sini adalah versi web dari CGSMB iTrade. Jadi ketika sudah berhasil melakukan pembukaan rekening, Bapak Ibu tentunya bisa langsung aja ke menu ke Market Watch di sini. Lalu coba kita lihat di sini ya. Di sini ada kode sahamnya ya. Jadi kita bisa search sahamnya di sini. Misalnya sebagai contoh, sebentar. Sebagai contoh BBRI ya. Jadi kita bisa search di sini saham BBRI-nya. Di sini ada harga last trade-nya ya. Jadi di sini ada harga last trade-nya. Lalu di sini ada harga pembuka, ada harga tertinggi dan harga terendah dan preview close ya. Gitu. Jadi kalau misal harga open berarti harga yang terjadi open ketika jam 9 pagi tadi ya. Dan harga tertinggi berarti BBRI pernah menyentuh di harga tertinggi di 5.300 dan harga terendah di 5.250. Jadi sekarang ini kalau kita lihat harganya last trade sekarang gitu ya. Di harga terendah dan harga last trade-nya itu berarti kita sudah ada profit ya kalau misalnya kita tadi membeli di harga bawah seperti itu. Lalu di sini juga ada harga bid maupun offer, kita lihat di sini. Nah, harga bid dan offer ini kita bisa lihat dari jumlah antrian lotnya, bahkan dari harga offernya dan harga antrian lot di sisi jual, itu terlihat semua. Bahkan kita juga sudah bisa menandai filter jumlah antrian lot terbanyak. Sebagai contoh di sini nih, di sini ada harga dengan jumlah antrian lot ya. Ya kalau kita lihat di sini di 5.250 antrian terbesarnya di 407 lot ya, dan di sini juga ada antrian terbesarnya di harga 5.300. Jadi kita sudah bisa melihat filter atau misalnya sudah menandai jumlah antrian lot terbanyak seperti itu. Dan di sini ada 4 order book ya, tentunya yang bisa lakukan aksi beli dan jual. Nah, di sini. Lalu di sini juga ada running trade. Nah, running trade ini sahamnya itu bergerak ya. Jadi ini yang terjadi ketika transaksi kita sudah match seperti itu, atau investor yang transaksi sudah match. Kita lihat banyak ya di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada time-nya, waktu terjadi match-nya, ada kode sahamnya, ada price-nya, ada jumlah lot-nya, dan ada persentasenya di sini. Oke, jadi kita bisa lihat di sini terjadi harganya seperti itu, terjadi dari harga atau match-nya dari saham tersebut. Oke, lalu kalau misalnya kita ke bawah di sini ada all stock ya. Jadi all stock ini menampilkan dari semua saham yang ada di market. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa melihat seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini tuh ada bid dan maupun offer, lalu ada lot dan value ya. Di sini juga ada cash map. Jadi kalau cash map ini bisa melihat dari net buy dan net sell dari saham tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini harusnya tuh sudah bisa kita buat analisis ya saham apa aja yang ada di market berdasarkan cash map. Jadi kita bisa lihat net buy dan net sell itu berdasarkan persentase dari cash map tersebut. Lalu di sini ada global market summary ya. Jadi kalau kita lihat global market summary ini menampilkan indeks dari di luar dan di sini juga ada menu heat map ya. Nah, ini sebenarnya di bursa pun juga sudah wajib ya di setiap platform itu harus menampilkan heat map ya. Kita bisa melihat dari size presentation ya. Jadi kita lihat di sini sudah dalam bentuk dari sektornya kita juga udah bisa melihat berapa persentase dari frekuensi atau persentase kita bisa lihat di sini seperti DOH ya. Di sini persentase keuntungannya 25% dan kita lihat di sini INET 7% ya penurunannya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat berdasarkan sektor. Lalu di sini ada one stop trading. Nah, one stop trading ini di sini kita ada beberapa menu yang kita tampilkan di sini seperti ada My Watch ya, atau My Favorite. Kita juga bisa menambahkan saham-saham yang ingin kita masukkan sebagai contoh di sini. Nah, yang ingin kita pantau misalnya di sini saya mau nambahkan saham Bumi ya. Kita nambahkan saham Bumi di sini, oke. Atau kita bisa mengurangi saham tersebut di Market Watch. Jadi kita bisa menyesuaikan apa saja yang ingin kita masukkan dalam menu My Favorite atau My Watch. Lalu di sini juga ada new order Bapak Ibu, jadi bisa melakukan aksi beli dan jual. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum tahu
minimal berapa lembar sih yang harus dibeli ketika kita membeli saham gitu ya. Itu 100 lembar saham atau bisa kita sebut satu lot saham gitu ya. Jadi satu lot saham ini atau 100 lembar saham, lalu kita input price-nya atau harganya. Jadi misalnya 132 ya. Nah, kita klik buy di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan PIN. Jadi kalau pembuka rekening itu bisa mendapatkan apa namanya? PIN, password dan user ID seperti itu. Lalu kalau misalnya sudah sesuai, nanti tinggal konfirmasi order di sini, nanti bisa langsung eh, ordernya akan muncul seperti itu ya, dan akan munculnya di order list di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ada berapa status yang kita highlight. Ada status open, ada status reject. Nah, ini kalau misalnya reject itu bisa berapa faktor, Bapak Ibu. Misalnya, kita menjual saham yang ada di portofolio. Misalnya posisinya sell ya. Itu pasti statusnya akan ke reject, karena kita tidak memiliki saham tersebut di portofolio ya. Seperti itu. Atau harganya jauh daripada harga market. Misalnya, harga market bumi ini misalnya sebagai contoh di 140 ya, kita menjualnya di harga coba order di 200, itu kan masih terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Jadi di sini kita bisa lihat reasonnya adalah reject. Jadi kalau misalnya harga terlalu jauh atau kita tidak memiliki portofolio, atau kalau misalnya posisinya dibalik, kalau misalnya kita buy, nah itu kan apa namanya? Misalnya posisinya buy, itu berarti kan misalnya kita beli. Nah, kalau misalnya ke reject, biasanya dari faktor kita tidak mencukupi dananya atau apa namanya, dari duit yang atau cash yang ada di addenda tidak mencukupi seperti itu. Nah, biasanya itu ada beberapa faktor sebenarnya Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada menu portofolio ya. Jadi kalau portofolio ini menampilkan dari saham-saham yang kita miliki di akun kita ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini menampilkan dari net balance. Net balance itu adalah kepemilikan kita, jumlah lotnya, lalu presentasi gain loss-nya itu. Jadi ini adalah gain atau loss-nya saham tersebut ya. Lalu di sini dalam bentuk value-nya atau uangnya gitu ya. Kalau di sini kan dalam bentuk persentase, di sini dalam bentuk uang kita seperti itu. Lalu kalau misalnya kita geser sedikit ya, ini kita bisa geser, kita bisa melihat dari average cost kita atau modal kita ya. Misalnya di sini kita lihat modal kita 122, maaf, jadi ketutup ya. Nih, modal kita 122. Nah, di sini harga marketnya sekarang di 136, berarti kita dapat capital gain atau untung kalau misalnya kita jual. Tapi kalau misalnya sebalik ya, kita modal 748, lalu harga marketnya segini, berarti kita kondisi rugi seperti itu. Dan di sini juga menampilkan dari total value kita, total value dari transaksi. Dan market value-nya di sini ya, berarti secara persentase atau secara keseluruhan kita dalam rugi ya, sekitar hampir 40 atau 50 ribu seperti itu. Nah, ini untuk portofolio. Lalu di sini ada account summary ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, buying power adalah limit. Limit ini bisa digunakan ketika Bapak Ibu tidak mencukupi beli saham ya, tapi tergantung dari haircut-nya. Jadi kalau buying power ini misalnya kita deposit 1 juta, maka buying power atau limit itu sebesar 5 juta. Maka tergantung haircut-nya kita bisa menggunakan berapa persen limit yang kita gunakan seperti itu. Jadi tergantung dari haircut-nya. Lalu di sini juga ada market value ya. Jadi ini adalah market atau harga yang bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini, misalnya sebagai contoh tadi 338. Jadi kalau ada salah satu saham kita yang naik atau turun gitu ya, itu akan terupdate oleh market value. Lalu di sini ada total aset Bapak Ibu. Jadi ini adalah total aset dari pergabungan market value dengan current balance ya. Jadi maka totalnya sebesar 453.000. Nah, di sini ada current balance Bapak Ibu dan available balance ya. Nah, perbedaannya adalah kalau current balance misalnya kita melakukan aksi beli dan jual itu langsung terupdate dan itu ketika transaksinya sudah match. Tapi available balance itu harus update dulu ketika penyelesaian transaksi atau di T+2. Jadi available balance itu gunanya untuk kita untuk melihat jumlah untuk melihat
kita ingin melakukan penarikan dana seperti itu. Kira-kira dana kita ready-nya berapa sih di available balance? Tapi kalau current balance itu kita misalnya jual beli di hari yang sama seperti itu ya, itu bisa dipergunakan untuk membeli saham kembali. Nah, itu sebenarnya current balance itu adalah dana yang terupdate secara real time, tetapi kalau available balance itu dananya akan update ketika T+2, lebih tepatnya untuk melakukan penarikan dana. Next, selanjutnya di sini ada kredit limit ya. Jadi kalau kredit limit di sini, ini adalah batas atas yang bisa kita gunakan untuk menggunakan WIPOR atau limit seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada open buy dan open sell. Nah, kalau misalnya kita lagi antri buy dan sell, akan muncul value-nya seperti ini. Nah, 19.000 ini coba kita lihat kita lagi mengantri di saham apa. Nah, di sini lagi ada open ya. Nah, di sini kalau kita tandain di sini, nah ini net value kita seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini net value-nya atau di saham Bumi sebesar 19.000. Ketika sudah match, dia akan pindah ke sell dan buy di sini. Jadi ini akan terupdate juga value-nya dan akan terus bertambah kalau kita melakukan transaksi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita melakukan jual gitu ya atau beli, maka akan terus bertambah dari sisi value-nya seperti itu. Oke. Di sini untuk di menu account summary dan di sini juga ada order list ya. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai melakukan transaksi, maka akan terupdate di order list. Lalu di sini juga ada full quote ya. Jadi kalau misalnya full quote ini lebih mendetail di saham yang kita ingin cari gitu ya, atau kita ingin analisis seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin berinvestasi di kita, data-data market ini bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis. Jadi tidak ada biaya untuk apa namanya? Tidak ada biaya untuk market data ya seperti itu. Jadi kita untuk khusus Bapak Ibu dikenakan gratis seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini juga ada running trade ya Bapak Ibu. Jadi kalau running trade yang misalnya saham SIDO, maka yang tampil adalah saham SIDO. Tapi kalau misalnya tadi kita lihat di Market Info, lalu di Market Watch itu ditampilkan semua ya. Jadi kalau misalnya untuk lebih spesifik, Bapak Ibu bisa menggunakan Stock Info lalu di menu full quote. Lalu di sini juga mendapatkan informasi dari company profile. Lalu di sini juga ada laporan keuangan dan di sini ada top stock ya. Jadi kita bisa melihat top gainers dan top losers ya atau penurunannya cukup signifikan pada hari ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan persentase kenaikan dan penurunan seperti itu. Lalu di sini juga ada trade by stock. Kita bisa memilih trade book dan trade summary ya sesuai saham yang kita pilih seperti itu. Lalu di sini juga ada client info, di sini ada personal information seperti user profile, lalu account summary dan portfolio, dan di sini juga ada menu withdraw. Nah, kalau withdraw ini untuk melakukan penarikan dana ya, sesuai yang tadi saya informasikan, bahwasanya Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana sesuai dana yang ready. Kalau kita lihat ini ada available balance ya, jadi ini dana yang bisa Bapak Ibu ambil. Dan di sini tidak ada saldo mengendap ya, atau di RDN itu tidak ada dana mengendap di nomor rekening atau di rekening dana nasabah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan video history, jadi kita bisa mengecek di sini apakah status kita cancel atau pending gitu ya. Kalau biasanya pending itu karena Bapak Ibu bisa melakukan biasanya Bapak Ibu melakukan penarikan dana setelah jam cut off time, berarti di atas jam 9.30 maka diprosesnya di keesokan harinya seperti itu. Lalu di sini ada news ya, ini menampilkan dari saham-saham yang atau berita-berita terupdate ya, berdasarkan dari emiten maupun lain sebagainya, ini akan terupdate secara real time. Dan di sini juga ada chart ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, chart ini bisa kita lihat berdasarkan kurun waktu ya, 10 tahun atau maksimum atau 2 tahun kita bisa mengecek di sini ya. Tapi kalau di versi smartphone itu kita batasin hanya sampai 2 tahun saja seperti itu. Jadi untuk menganalisis secara gampang gitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan versi web maupun versi desktop seperti itu. Dan di sini kita juga bisa menggunakan tema gelap dan tema terang seperti ini tergantung kenyamanan Bapak Ibu. Balik lagi Bapak Ibu kita kasih fasilitas yang nyaman untuk berinvestasi di atau membeli saham seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya kembali Bapak Ibu di sesi platform?
Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kelas pasti Paham Investasi bersama CGI SMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan tetap semangat ya berinvestasi dan jangan lupa ada promo yang menarik di bulan ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kunjungi website kami di cgismb.co.id. Selamat siang, menjelang sore Bapak Ibu, sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya.